menyongsong Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu, secara lahiriah tidak ada perbedaan antara satu waktu dengan waktu-waktu yang lain. Tidak ada perbedaan antara satu hari dengan hari yang lain. Tidak ada keistimewaan antara satu bulan dengan bulan yang lain. Tidak ada perbedaan dan keistimewaan antara satu tahun dengan tahun yang lain. Tempat juga begitu secara lahiriah. Tidak ada bedanya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau begitu, menggunakan logika lahiriah itu tidak ada bedanya antara rumah kita dengan masjid. Karena secara lahiriah, secara fisik dia memiliki banyak kesamaan. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita gunakan logika agama untuk melihatnya, ternyata meskipun tidak ada beda dan tidak ada istimewa antara satu waktu dengan waktu yang lain, atau antara satu tempat dengan tempat yang lain, ternyata kalau kita telisik lebih jauh dalam agama, justru ada hari-hari yang dianggap lebih istimewa dibandingkan hari yang lain. Umpamanya, Nabi itu pernah ditanya tentang an saumi yaumil isnain. Ya Rasulullah, mengapa berpuasa kita pada hari Senin? Kata Nabi, pada hari Senin itu yauma wulidtu wa yauma uhiya alayya. Hari Senin itu salah satu alasan hikmah mengapa kemudian berpuasa pada hari itu adalah karena hari itu aku dilahirkan. Dan pada hari Senin juga kemudian wahyu pertama aku terima. Pada hari Senin juga kemudian Nabi itu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Pada hari Senin juga kemudian Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia punya perjalanan waktu yang tidak berbeda dibandingkan hari yang lain, tapi ternyata dalam pandangan agama Senin itu yang sama jumlah jamnya barangkali dengan hari Selasa menjadi istimewa karena ada berbagai macam peristiwa istimewa di dalamnya. Jumat juga begitu. Walaupun jumlahnya tetap 24 jam sehari semalam, tapi kalau kita telisik secara pandangan agama, Jumat itu justru disebutkan oleh Nabi dalam beberapa riwayat. Antara lain, Jumat itu adalah hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam. Jumat itu adalah hari di mana Allah ciptakan pertama kali alam langit dan bumi. Jumat juga nanti kemudian Allah akan menciptakan kiamat. Terjadinya kiamat besar juga terjadi pada hari Jumat. Walaupun tidak tahu tahunnya kapan. Oleh karena itu akhirnya logika lahiriah yang menyebutkan antara satu waktu itu sama saja, tetapi karena ada berbagai macam peristiwa istimewa di dalamnya, akhirnya mengubah posisi waktu yang sama tadi menjadi berbeda dibandingkan waktu yang lain. Tempat juga begitu Bapak dan Ibu. Antara rumah kita dengan masjid pada dasarnya kan sama saja. Ada batu batanya, ada semennya, bahkan mungkin ada yang rumahnya lebih bagus dibandingkan masjid. Ada enggak Bu? Ada. Kalau masjid tempat tinggal Garin kita mungkin hanya ukuran sekian, tapi kalau kamar kita di rumah, lebih istimewa lagi. Kalau dilihat dari aspek lahiriah, justru tidak ada bedanya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi kalau kita telisik dari pandangan agama, ternyata menempati posisi tempat ibadah jauh lebih mulia dibandingkan rumah kita masing-masing. Itulah sebabnya maka kemudian seorang ulama nama beliau Sayyid bin Muhammad Al-Alawi Al-Makki Al-Hasani Al-Maliki. Beliau tulis dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Kata beliau, anna zamana yashrufu bima yaqa'u fihi minal hawadis. Sesungguhnya satu waktu yashrufu bisa memperoleh atau bisa lebih istimewa, lebih mulia dibandingkan waktu-waktu yang lain, bima yaqa'u fihi minal hawadis, disebabkan oleh adanya peristiwa atau kejadian yang istimewa pada waktu itu. Allati huwal aslu fi i'tibaril qimatil karena dia menjadi penyebab dari kemudian mengapa dia menjadi istimewa. Jadi kata Sayyid bin Alawi,
bahwa waktu itu bisa sama antara satu waktu dengan waktu yang lain, tapi karena ada peristiwa yang istimewa, akhirnya satu waktu berbeda dibandingkan waktu-waktu yang lain. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup kita pasti juga terjadi begitu. Kalau ditanya kawak Bapak dan Ibu, kira-kira menurut Ibu bila hari yang istimewa? Walaupun harinya sama kok. Kalau ditanya kanan muda-muda, bila hari istimewa dalam hidup? Tanggal 11 April 2022. Kenapa? Karena tanggal itu saya menjadi koordinator lapangan demo untuk kenaikan BBM, itu umpamanya. Walaupun tanggalnya sama-sama 11 April dengan tahun sebelumnya, walaupun harinya sama dengan hari-hari yang lain, tapi karena peristiwa yang istimewa terjadi pada seseorang pada hari itu, akhirnya itu membekas dalam pikiran dan perasaannya, sehingga kemudian menjadikan berbeda dibandingkan hari yang lain. Kapan waktu istimewa? Tanggal 2 bulan 2 2022. Kenapa menjadi istimewa? Padahal harinya sama dengan hari yang lain, tanggalnya juga terjadi pada tanggal bulan-bulan sebelumnya. Karena tanggal 2 bulan 2 2022 si Uda datang ke rumah menyatakan keinginan untuk meminang, sehingga akhirnya sekarang menjadi suami. Mengapa meskipun tanggalnya sama, harinya sama, bilangan jumlahnya, jamnya dalam sehari juga sama, menjadi berbeda rasanya dibandingkan hari yang lain? Karena adanya peristiwa-peristiwa istimewa yang terjadi pada hari itu, meskipun secara lahiriah sama saja dengan hari yang lain. Tanggal yang istimewa Ibu. Bu, bila tanggal yang istimewa di Bu lah. Kalau tanggal 1 tiap bulan, bako istimewa. Padahal tanggal 1 di bulan yang lain juga model itu juga. Atau tanggalnya tanggal 2 ada juga. Kenapa kemudian menjadi istimewa? Oh, karena gajian. Atau kalaupun indah awak yang gajian, minimal apa yang gajian setoran langsung hari itu juga, pulang dari kantor wajib segera setor. Padahal hari besok juga sama harinya, tapi karena ada yang istimewa biasanya ditunggu-tunggu. Sama, tidak ada bedanya antara 10 pertama Ramadan, 10 kedua yang hari ini kita jalani dengan 10 yang ketiga di akhir Ramadan nanti. Kalau dilihat dari aspek lahiriah sama saja. Puasanya seperti itu, ibadahnya seperti itu, jam yang dilewati juga seperti itu. Kalau capek sahur biasanya babukonya beko capek yo. Kalau kini kan semakin hari semakin capek. Tidak ada bedanya. Tetapi ternyata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi itu kalau sudah masuk di 10 terakhir Ramadan, kesungguhannya dalam beribadah melebihi dibandingkan kesungguhan Nabi dalam beribadah pada waktu-waktu yang lain. Kalau awak semakin bersungguh atau semakin latih Pak? Semakin latih Pak. Oh, minggu pertama itu semangat bana puasa kok nak taraso saya rasanya kok. Kalau kini ada lama now itu buku. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, Nabi meskipun waktunya sama antara 10 pertama, 10 kedua maupun 10 ketiga, dari sisi lahiriah perputaran waktu sama, ternyata perlakuan Nabi dalam soal ibadah berbeda. Yajtahidu, bersemangat, bersungguh-sungguh, jauh lebih banyak waktunya untuk beribadah dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tentu pertanyaannya sama. Kalau sekiranya perputarannya sama, jamnya sama, lalu ternyata kemudian Nabi lebih bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, apa sebabnya? Salah satu sebab mengapa Nabi itu jauh lebih bersungguh-sungguh pada 10 terakhir Ramadan adalah karena ada peristiwa istimewa yang terjadi setiap bulan Ramadan. Kata para ulama, menurut jumhur ulama para ibu, Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Meskipun umpamanya menurut Imam Tabari, Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Berarti malam Qadar itu hanya terjadi dahulu ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Kalau sekarang Al-Quran tidak diturunkan lagi, kata Imam Tabari, kalau begitu berarti tidak ada lagi Lailatul Qadar. Tetapi oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun selagi masih ada Ramadan.
Jadi 2009 balik, 2020 walaupun corona, 2021 corona juga yang awak kemudian susah beribadah dibandingkan waktu-waktu yang lain, tetap Lailatul Qadar itu menurut mayoritas ulama terjadi setiap tahunnya. Maka mengapa kemudian Nabi bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir Ramadan adalah disebabkan oleh ada peristiwa istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza dakhalal asyru, apabila telah masuk 10 akhir dari Ramadan, asyadda ma'zarahu, Nabi kemudian mengencangkan ikatan sarungnya. Ada beberapa penjelasan soal apa yang dimaksud dengan mengencangkan sarung itu. Pertama, maksudnya adalah itu pertanda bahwa dikerahkan semua kesungguhan untuk melaksanakan ibadah di akhir 10 Ramadan. Yang kedua, ada yang menjelaskan yang dimaksudkan dengan asyadda ma'zarahu itu adalah mengencangkan sarung karena Nabi kemudian menghindarkan diri dari melakukan hubungan suami istri di 10 terakhir Ramadan karena terlalu sibuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berhubungan itu juga bahagian dari ibadah. Maka oleh karena itu semestinya di 10 terakhir Ramadan harus dikencangkan pula kemudian sarung kita dalam rangka menyambut malam-malam istimewa di 10 terakhir Ramadan. Tapi awak biasanya dek kanolah gontai puasa napa Bu? Lai kencang jo sarung awak. Sebab 10 pertama puasa selero masih menyesuaikan, makan agak kurang. 10 kedua lah mulai biasa. 10 yang ketiga alah samo saya di luar Ramadan makan nak kalau sehingga parut kalau balik model biasa balik kan sarung ko atau sampai sudah itu gara-gara kencang sarungnya karena perutnya sudah terbiasa tidak makan siang hari, lalu ketika berbuka kemudian sudah lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lain. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi ketika 10 akhir Ramadan, wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malam terakhir 10 Ramadan itu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Nabi Bapak dan Ibu dalam hadis riwayat yang lain kemudian menyebutkan ternyata ibadah Nabi itu jauh melebihi dibandingkan waktu-waktu yang lain. Apa umpamanya? Annahu wasala, Nabi itu kalau bulan Ramadan berpuasanya wisol. Puasa wisol itu puasa yang tanpa sahur, tanpa berbuka. Seperti puasanya Nabi Daud. Tetapi kemudian karena melihat Nabi melaksanakan itu, para sahabat juga menginginkan mereka kemudian juga berpuasa wisol. Maka pada saat itu Nabi melihat fasyakka alaihim, para sahabat kepayahan karena mereka tidak sahur, tidak berbuka. Kata Nabi, kalau begitu kalian tidak usah puasa wisol. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau kan teladan bagi kami. Oleh karena itu izinkan juga kami untuk melaksanakan puasa wisol. Kata Nabi, lastu kahayatikum, saya melaksanakan puasa wisol ini karena kondisi saya berbeda dibandingkan kalian. Li'anni uzallu ut'amu wa usqa, karena sesungguhnya saya ini meskipun tidak makan dan tidak minum tapi diberi makan selalu dan selalu juga diberi minum. Dari mana asalnya? Sederhana para ibu, orang kalau sudah khusyuk ibadahnya itu dia tidak lagi menempatkan hal-hal yang sekunder menjadi primer. Apa contohnya? Awak kalaulah terlalu asyik buka grup WA, dek gara-gara kawan reunian lah lamun ndak basobo, itu bisa jadi lupa makan Pak. Iya Pak. Kalaulah setuju banam pokoknya celik sinetron Ikatan Cinta kok ibu-ibu bisa lupa ya waktu. Walaupun alun segalohan, alun makan malam bahkan bisa sembahyang isya telat gara-gara itu. Mengapa kemudian merasa makan kemudian terabaikan begitu saja? Karena sedang khusyuk menyaksikan Ikatan Cinta umpamanya. Beribadah juga begitu. Nabi itu karena begitu seringnya kemudian sambungan dengan Allah, kebutuhan makan dan minumnya tidak lagi kebutuhan primer, tapi sudah bergeser dari kebutuhan primer menjadi kebutuhan sekunder dan lain-lain. Kalau awak kan enggak, posisi makan dan minum masih menjadi posisi yang primer, sehingga kalau enggak makan dan minum bisa paniang awak, dek gara-gara talambik makan dan minum bisa pemberang apa kaibu, dek gara-gara samba enggak don kali makan. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian yang ketiga, wa aiqaza ahlahu, di 10 terakhir Ramadan Nabi juga membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tapi semestinya beribadah juga memikirkan soal tanggung jawab yang lebih luas, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka Nabi perintahkan kepada kita, taharrau lailatal qadri fil witri, carilah oleh kamu Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, minal ashril awakhiri min Ramadan, pada 10 terakhir Ramadan. Karena sekarang masih 10 pertengahan Ramadan, oleh karena itu semestinya semakin 10 kedua harusnya ibadah kita jauh lebih meningkat dibandingkan 10 pertama, dalam rangka menyambut nanti di 10 terakhir akan terjadi peristiwa Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam witir, malam-malam ganjil dari 10 terakhir Ramadan, 21, 23, 25, 27 dan 29. Caranya bagaimana? Tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kesungguhan kita beribadah di semenjak mulai dari sebelum Ramadan sampai 10 pertama dan 10 pertengahan Ramadan. Tentu tidak bisa kemudian diambil jalan pintas Bapak dan Ibu. Adik gara-gara lay 10 terakhir kecek Nabi dan malam Lailatul Qadar tu, ya sudah, awak bela ke masjid dan sungguh-sungguh tu baca Quran mulainya biko tanggal 20 saja. Karena ada istimewa. Tentu tidak mungkin orang yang tidak pernah berlatih akan sungguh ibadahnya untuk mencari yang istimewa dari waktu-waktu itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang sudah kita mulai dari awal Ramadan sampai sekarang hendaknya bukan semakin surut, tapi justru semakin meningkat dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah pada Lailatul Qadar. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahul Bukhari. Siapa yang mendirikan malam Qadar, Lailatul Qadar, karena keimanan dan karena keikhlasan, pertimbangan dan perhitungan amal yang baik, dilaksanakan seluruh ketentuan amal secara baik, baik rukun dan syarat serta keikhlasannya dijaga sedemikian rupa, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka terakhir, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita istiqamah dalam ibadah dan semakin meningkat hendaknya di akhir-akhir Ramadan ini. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, hanya Engkau Tuhan kami yang kami sembah dalam seluruh waktu kami. Oleh karena itu, rizkikan, karuniakanlah kepada kami istiqamah dalam ibadah, terutama di 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.